Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengerjakan data perusahaan PT Fleksi pada aplikasi Zahir. Saya sendiri atas nama Nirmala akan menginput data perusahaan dan akun-akun yang diperlukan, serta menginput saldo awal pada akun yang telah diisi sebelumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat data baru untuk pengisian data perusahaan. Nah, pertama kita pilih membuat data baru. Setelah itu bisa langsung diisi terkait informasi perusahaan yang diminta, mulai dari nama perusahaan hingga website perusahaan. Nah, setelah semua data telah diisi, kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian disesuaikan pula periode akuntansinya. Kelompok kami mengambil periode Januari sampai Desember 2025. Setelah itu, kita bisa mengatur nama file dan lokasi di mana file tersebut akan disimpan. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, pada tampilan ini, data-data yang telah diisi akan dikonfirmasi kembali. Selanjutnya, pilih proses. Tidak lupa pula disesuaikan jenis usahanya. PT Fleksi sendiri bergerak di perusahaan perdagangan umum. Setelah dilanjutkan, maka aplikasi Zahir akan memproses data-data yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu sesuaikan mata uang fungsionalnya. Kami sendiri menggunakan nilai mata uang rupiah. Dan sesuaikan juga berapa nilai mata uang asingnya berupa dolar jika dirupiahkan pada tahun 2025 yaitu 16.000. Setelah semua telah diisi, pilih selesai. Maka aplikasi Zahir akan memproses semua data-data yang diperlukan. Selanjutnya saya akan menyesuaikan dan menambah nama-nama akun yang diperlukan, karena di Zahir tidak disediakan semua akun, kemudian menambahkan saldo awal pada akun-akun tersebut. Pilih data rekening, kemudian di pojok kiri bawah akan ada ikon untuk menambah dan mengedit akun. Saya akan memberikan contoh bagaimana menambahkan akun. Pertama, pilih ikon tambah. Nah, di sini kita bisa langsung menambah akunnya. Pertama, pilih klasifikasi akunnya. Saya memilih bank karena nama akun yang akan saya tambahkan yaitu Giro Bank Umum. Setelah selesai, pilih rekam. Nah, secara otomatis data akun yang telah ditambahkan akan masuk ke dalam daftar akun. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana mengedit akun. Pertama, pilih akun yang ingin diedit. Kemudian, pilih ikon untuk mengedit akun. Di sini saya akan mengubah Giro Bank Umum, sehingga kita hapus saja, kemudian saya ganti menjadi Giro Bank Gaji. Setelah itu direkam. Nah, kemudian di sini saya melanjutkan untuk menyesuaikan atau mengedit dan menambahkan data-data akun yang diperlukan. Namun videonya saya percepat untuk memaksimalkan waktu, karena caranya sama dengan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya saya akan mengisi saldo awal akun. Pertama, klik setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal akun. Di sini saya mengambil kas kecil sebagai contoh. Untuk mengisi, klik saja pada saldo awal sebesar 1.135.000. Nah, begitupun untuk akun-akun lainnya. Tinggal diklik saja pada kolom saldo awal, kemudian disesuaikan berapa jumlah nilainya. Setelah dicek bahwa data yang telah diisi semuanya benar, kemudian klik rekam. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Siti Rahmawati R. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data customer dan juga data vendor ke dalam aplikasi Zahir. Nah, data pertama yang akan diinput yaitu data customer. Di sini sebelumnya saya sudah menginput 3 data untuk customer. Yang pertama itu ada PT Amazon, yang kedua ada PT Bin Komputama, dan yang ketiga adalah PT Bina Sarana. Nah, sebagai contoh untuk cara menginput datanya kita bisa lihat di PT Amazon. Nah, di sini ID-nya untuk PT Amazon dia memakai ID customer 001 atau customer pertama dengan klasifikasi general, kontak personnya itu C Trisna IR dengan jabatannya sebagai direktur, dan di sini juga sudah dicatat nomor teleponnya yaitu 021 739 8071 dengan batas kreditnya itu 5 juta rupiah, dengan term of payment-nya itu hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2% dan juga denda keterlambatannya itu 2%. Nah, setelah data semuanya kita input, kita bisa langsung klik rekam dan datanya akan muncul di bagian ini. Begitu juga untuk cara menginput data customer kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu cara menginput data vendor. Nah, cara menginput data vendor itu hampir sama dengan menginput data customer, tinggal kita ubah di sini ke vendor. Di sini juga ada 3 vendor atau 3 data vendor yang sudah saya input sebelumnya. Ada PT Sentrin, yang kedua data Internusa, dan yang terakhir Zahir Internasional. Nah, contohnya itu kita bisa lihat pada PT Sentrin. Nah, di sini ya, yang membedakan dengan data customer itu kodenya, yaitu di sini dia memakai data vendor dengan kode 001 atau vendor pertama. Dengan perusahaan PT Sentrin, klasifikasinya general, kontak personnya itu atas nama Ismail H dengan jabatannya sebagai direktur. Nomor teleponnya itu 021380491 dengan batas kredit itu sebesar 10 juta rupiah, dengan term of payment-nya itu hari diskonnya itu 15, hari jatuh temponya itu 30, diskon awalnya itu 2% dan juga denda keterlambatannya itu 2%. Dan untuk data customer kedua, ketiga, dan seterusnya itu cara menginputnya sama, dan jika ingin menambahkan data customer yang baru kita bisa klik pada bagian add data. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rohmasia dari kelompok 1. Di sini saya akan menginput data produk dari PT Fleksi. Baik, langsung saja kita ke persediaan, lalu masuk ke data produk, lalu klik tambahkan data. Lalu masukkan kode barang dari data barang atau persediaan. Lalu masukkan deskripsi data barangnya. Lalu klik baru untuk menginput data barang selanjutnya. Lakukan dengan cara yang sama.
Setelah menginput semuanya, kita klik rekam, lalu kita masuk ke setting, saldo awal persediaan, lalu klik baru. Kita masukkan kode barang yang telah kita input tadi. Lalu kita klik, lalu masukkan stok awal. Lalu masukkan harga pokok satuannya, lalu klik rekam. Lakukan hal yang sama untuk menginput saldo awal persediaan selanjutnya. Itu saja penginputan data produk dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk pencatatan transaksi. Di sini kita bisa tekan pembelian, invoice pembelian, lalu tekan baru, lalu tekan OK. Nama pemasoknya itu PT Centering, lalu tekan OK. Lalu untuk nomor barangnya itu DX17 ya. Lalu di sini diterimanya itu sebanyak 20. Lalu bisa dilihat totalnya sini. Lalu pajaknya itu kita bisa masuk value edit text, lalu tekan OK. Lalu tekan rekam, lalu nama pemasoknya PT Centering, oke. Lalu untuk nomor barangnya itu FD 10, diterimanya itu 20, totalnya itu 500.000 dan pajaknya itu value added tax. Lalu nama selanjutnya PT Centering, lalu tekan oke. Nomor barangnya itu keyboard, lalu di sini diterimanya itu sebanyak 20, lalu totalnya itu 200.000 dan pajaknya itu value added tax, lalu no tax, lalu tekan rekam ya. Ini entering untuk terus nomor barangnya itu core if return, lalu di sini diterimanya itu sebanyak 20, lalu total di sini bisa dilihat. Lalu untuk pajaknya itu no tax, value added tax, lalu tekan OK, lalu tekan rekam, lalu ya. Selanjutnya itu PT Centering, lalu kita tekan OK, nomor barang for it return, lalu tekan OK, diterimanya itu 20, totalnya itu 16 juta, lalu pajaknya itu VAT atau value added tax, lalu tekan ya. Lalu di sini itu persediaan, lalu kita tekan baru, lalu di sini kodenya itu HDD 500, lalu tekan OK. Di sini jumlahnya itu minus 1, lalu totalnya bisnis, akunnya itu utang usaha, lalu tekan OK, lalu tekan rekam. Sini itu keyboard, lalu jumlahnya itu minus 1, lalu contohnya itu bisnis, akunnya itu di utang usaha, lalu tekan OK, lalu tekan rekam. Baik, perkenalkan, nama saya Al-Qadri Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Zahir pada bagian transaksi, yaitu transaksi tanggal 22. Baik, di sini kita masuk ke menu pembelian, kemudian kita masuk di retur pembelian, kita klik. Nah, setelah muncul, kita klik baru, kemudian kita masukkan nama vendor atau nama pemasoknya PT Centering. Bisa dilihat PT Centering. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan nomor PO yang sebelumnya. Nah, PT Centering, jika sudah sesuai kita klik OK. Nah, di sini awalnya kita membeli sebanyak 9, namun karena ada satu harddisk yang rusak, maka kita retur 1 piece. Nah, setelah sesuai, dipastikan datanya sesuai, maka kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi tanggal 24, yaitu PT Case 30 membeli secara kredit 3 unit harddisk untuk komputer di kantornya. Kita masuk ke menu penjualan, kita masuk ke invoice penjualan, kemudian jika sudah masuk kita klik baru. Nah, di sini kita input nama pelanggan terlebih dahulu, PT Case 30, klik OK. Nah, kita sesuaikan tanggal pembeliannya di tanggal 24 Januari. Oke, tanggal pengiriman juga tanggal 24 Januari. Oke. Nah, kemudian kita masukkan data barangnya, itu harddisk Konon 500 GB. Kita klik OK. Nah, oke, sudah. Kita input 3 piece, kemudian kita klik rekam. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan transaksi di tanggal 25, yaitu Hasbullah karyawan PT Case mengembalikan 1 buah harddisk yang tidak dapat berfungsi, yang pembeliannya ini disetujui oleh PT Flexi. Kita masuk ke menu penjualan. Nah, kemudian kita masuk ke menu retur penjualan. Nah, jika sudah, kita klik baru. Nah, kita input nama pelanggan atau nama customer-nya, yaitu PT Case 30. Oke. Nah, kemudian jika sudah, kita sesuaikan tanggalnya di tanggal 25 Januari.
sesuaikan. Oke. Nah, kemudian kita menginput karyawan yang tadi, karyawan sebulan yang di salesman. Oke. Klik oke. Nah, kemudian kita menginput barang yang akan diretur, harddisk 500 GB. Kita sesuaikan nomor transaksinya atau nomor yang tadi. Baik. Nah, kita input data nama karyawan. Kemudian kita sesuaikan dengan jumlah yang akan diretur, yaitu 1 piece. Jika sudah sesuai, kita klik rekam. Selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi di tanggal 26 Januari, yaitu bagian training memberikan training akuntansi Zahir kepada Sticky Malang sebanyak 40 jam dengan biaya training 150.000 per jam dan dibayar 50%-nya terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke menu penjualan. Voice penjualan. Kita sesuaikan nama pelanggannya, Sticky Malang. Oke, jika sudah klik OK. Nah, kemudian kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 26 Januari. Sudah kita input nama barangnya, atau training akuntansi komputer Zahir. Kita klik OK. Nah, kita input di bagian dikirim sebanyak 40 jam. Nah, kemudian kita bayar uang mukanya, kan dia membayar sebesar 50%. Berarti kita input secara manual itu 3 juta rupiah. Kita klik OK. Jika sudah, nah, jika dipastikan data semuanya sudah sesuai, nah kita klik rekam. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan input transaksi di tanggal 27, yaitu PT Flexi menerima pelunasan piutang dari PT Bina Komputama dalam bentuk giro sebesar Rp200.000. Baik, kita masuk di menu penjualan terlebih dahulu, kemudian masuk di menu pembayaran piutang usaha. Selanjutnya kita klik baru. Sudah muncul menu pembayaran piutang. Kita input piutang usaha dari Bina Komputama sebesar Rp200.000. Kita klik OK. Nah, kemudian kita sesuaikan tanggalnya di tanggal 27 Januari. Kita klik OK. Nah, kita checklist di bagian giro. Oke, checklist. Kita input nominalnya di sini 200.000. Nah, jika sudah, kita input kembali di nomor invoice-nya terlebih dahulu. Nah, ini tanggal 3 bulan 10 sebesar 200.000. Nah, ini tadi kita tidak bisa sesuaikan nomor fakturnya, jadi yang ada saja nomor faktur yang di sini 008. Nah, jika sudah, kita input kembali nominalnya di bagian bawah 200.000. Nah, jika sudah, kita klik rekam. Kemudian masuk di menu ini, informasi transaksi giro, kita input nomor gironya. Kemudian input nama banknya, Bank Mandiri. Nah, jika sudah, kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 27. Kita klik OK. Kemudian OK. Baik, setelah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, mata kuliah komputer akuntansi 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.